Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memulai aktivitas dengan ibadah kepada Allah di masjid yang mulia dengan sholat subuh berjamaah. Semoga ini menjadi awal dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bab baru, bab 168. Nama babnya panjang. Babu adabis sayri wan nuzuli wal mabiti wan naumi fis safari. Bab adab perjalanan, turun dari kendaraan, menginap dan tidur di dalam perjalanan. Jadi Islam ini agama yang sempurna. Seluruh aktivitas hidup seorang mukmin, seorang muslim itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab adab perjalanan, jadi adab di dalam perjalanan, lalu turun dari kendaraan, mabit, menginap. Jadi sekarang mabit sudah menjadi sebuah sistem pendidikan. Mau kemana? Mau mabit. Mabit itu awalnya maknanya menginap. Tapi mabit sekarang oleh teman menjadi cara untuk menggembleng pengkaderan dengan cara mabit. Memang menginap. Jadi kalau nggak menginap nggak diberi nama mabit. Kalau menginapnya di tempat yang berbeda-beda, mubat mabit. Beda kalau itu ya. Wan naum fis safar, tidur dalam perjalanan. Waktu Nabi memang karena perjalanan jauh itu di tengah gurun pasir tidak ada penginapan, jadi tidur dalam perjalanan bagaimana itu? Mencari tempatnya agar aman. Wastihbabis sura warifki bidawabi wa muraati maslahatiha, dan anjuran untuk berbuat baik kepada binatang dan menjaga kemaslahatannya. Wa jawazil irdafi alad dawab alad dabah idza kanat tatiku dzalika, dan memberikan kesempatan kepada binatang karena barangkali capek ya apabila mereka keberatan. Wa amrun min qasri fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha, dan perintah atau persoalan tentang memberikan atau memendekkan kewajibannya binatang tadi
dan melaksanakan hak-haknya. Jadi kalau binatangnya itu sudah capek, ya gantian lah. Jangan dinaiki terus, gitu. Bukan gantian terus naik, gantian naik nanti yang punya binatang nggak mau ya. Maksudnya kadang-kadang dituntun, capek dinaiki. Yang jelas itu bagian dari perlakuan kita kepada binatang. Kalau sekarang tidak binatang ya, kalau sekarang adalah kendaraan mesin, itu juga punya hak dipakai terus nggak pernah diservis. Ya. Jadi hanya dipakai, penggunaannya dimaksimalkan, tapi nggak pernah diperbaiki. Insya Allah tidak lama itu. Maka dia juga punya hak, meskipun dia benda mati, dia punya hak untuk diperbaiki, diservis, ya, dibersihkan biar tidak terlalu kotor. Tapi itu adalah benda mati. Tapi kalau ini binatang, memang Nabi sangat menyayangi binatang, apalagi yang selama ini membantunya. Bahkan kita temukan ada orang itu yang dengan ikan yang dipelihara di depan rumahnya, itu enggak tega untuk disembelih atau dimakan. Mendingan ikan yang lain. Nanti ikan ini besar malah enggak enak, biar dimakan orang lain. Sama saja ya, dia enggak tega. Saking senangnya dengan binatang ternak. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza safartum fil hisbi, bila kamu perjalanan di sebuah lembah, hisbi itu adalah khilaful jadib, ya. Fa'atul ibila haddoha minal ard, maka berikanlah unta itu hak haddoha, makanannya, atau berikanlah dia haknya dari bumi. Wa idza safartum fil jadbi, dan apabila kamu perjalanan di sebuah tempat yang gersang, tadi kan banyak, karena banyak hisbi itu adalah banyak rerumputan maksudnya, maka diberikan hak, diberikan kesempatan untuk bisa menikmatinya. Tapi kalau perjalanannya itu di tempat yang gersang atau tempat yang tidak ada makanan, fa'asri'u alaiha sair, maka percepatlah perjalanan itu. Wabadiru biha nikyaha, dan percepatlah untuk memberikan kebaikannya. Wa idza arrastum fastanibut tariqa fa innaha turuqud dawabi wa ma'wal hawam bil laili. Dan apabila kalian dalam keadaan kesulitan jalan, fastanibut tariqa, maka jauhilah jalan yang tidak diketahui. Fa innaha turuqud dawabi wa ma'wal hawami bil laili, karena itu jalannya binatang-binatang buas, ya, dan binatang-binatang yang keluar pada malam hari. Jadi kalau ini adalah cara, ya, kalau kita perjalanan menggunakan binatang ternak. Kalau sekarang karena kita tidak ada barangkali, atau belum, karena di dalam kondisi sekarang ini binatang itu kan, an'am itu sebagai makanan, bukan sebagai alat transportasi.
Kecuali nanti kalau mesin-mesin sudah berhenti, baru kembali ke binatang ternak lagi. Karena ada sebagian ulama yang memahami bahwa ada suatu masa nanti sudah selesai, semua mesin tidak bisa dipakai lagi, kembali kepada awal lagi. Tapi dalil-dalilnya memang perlu diverifikasi. Makna u'tul ibila hadduha minal ard ay irfaku biha fis sayri litar'a fi khali sayriha. Maksud dari u'tul ibila hadduha minal ard adalah irfaku biha fis sayr. Sayangi dia atau tempatkan dia dalam perjalanan litar'a fi khali sayriha, supaya dia bisa makan, bisa bersantai di dalam perjalanannya. Wa qauluhu nikyaha huwa bikasrin nun, ini makna masing-masing kata ya, dengan kasroh nun, wa iskanil qaf, qafnya disukun, wa bil ya'il al musannat bin tahtu, kemudian juga ada ya dengan titik 2 di bawahnya. Nah, kenapa ada begini ini? Karena dulu itu yang namanya bahasa Arab itu tanpa titik. Sekarang dengan titik saja kadang nggak bisa baca. Bayangkan dulu orang Arab tanpa titik. Maka nun qafiyah itu bisa dibaca nafyuha, bisa fa. Nun bisa jadi ya, bisa tak. Ya-nya juga bisa menjadi tak dan lain-lain. Makanya qiraah sab'ah dalam Al-Quran salah satunya itu adalah tulisannya itu bisa menampung dari bacaannya. Saya beri contoh yang agak berbeda jauh, tapi maknanya hampir sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu itu enggak ada titiknya awalnya, sehingga bacaan qiraah itu ada yang baca fatabayyanu, ada yang membaca fatasabbatu. Jauh toh, fatabayyanu fatasabbatu, karena nggak ada titiknya maka ba bisa jadi tak, itu fatasabbatu. Nah, di Quran kita itu tabayyanu karena kita mengikuti salah satu qiraah. Wawal maknahu asri'u biha hatta tasilul maksida qabla ayyad haba mukhuha. Percepatlah perjalanannya hingga sampai pada tujuan sebelum hilang semangatnya mindon nikasair dari perjalananmu. Wat ta'risu an-nuzul fil lail. Ta'ris itu adalah turun pada malam hari. Wa idza arastum, bila kamu mau istirahat pada malam hari, maksudnya gitu. Jadi mencari perjalanan malam hari itu juga mencari tempat yang aman apabila di di hutan atau di padang pasir. Kalau kita ini perjalanannya kan di hutan. Maka termasuk mencari tempat yang kalau kita ini mobil itu biasanya yang dibutuhkan adalah bahan bakar. Dan kalau ada sesuatu itu mudah minta bantuan. Terus ada banyak bengkel, nah itu paling enak. Makanya kalau pergi ke Madura, yang paling rame itu adalah Madura lewat jalur selatan. Jalur yang ramai. Kenapa? Karena kehabisan bensin atau karena ada persoalan itu banyak bengkel, banyak masjid, banyak orang. Lewat utara itu pernah teman lewat utara itu selain memang tingkat keamanannya juga sepanjang itu tidak ada bahan bakar. Pom bensin. Jadi kalau mau mampir untuk mengeluarkan
BAK gitu ya harus cari gerumbul itu. Makanya itu masuk kenikmatan perjalanan. Maka kalau kita tempat biasanya kan jalan alternatif. Intinya ini adalah semangatnya mencari kenyamanan, ya, keselamatan, menjaga diri dari segala mara bahaya. Maka termasuk kalau mau menginap, ya menginaplah di tempat yang aman dan nyaman. Sekarang aman dan nyaman itu ada harganya. Kalau ingin semakin nyaman ya harganya semakin tinggi. Yang pakai bintang-bintang itu, bintang 1 sampai bintang 7. Buyar kalau itu ya. Hadis yang kedua, jadi yang pertama itu intinya adalah semangat di dalam perjalanan adalah bagaimana kita memberikan hak kepada kendaraan yang ditumpangi dan mencari tempat yang aman dan nyaman dalam perjalanan. Hadis yang kedua, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin, apabila beliau itu di dalam perjalanan, fa'arrasa bilailin, lalu ingin istirahat, berhenti pada malam itu, ittaja'a ala yaminihi, beliau berbaring di atas sisi kanannya, berarti kanannya di bawah berarti gini. Wa idza arrasa qubaila subhi, dan bila beliau itu istirahat ingin berhenti mendekati subuh, di malam masih terus jalan, lalu mendekati subuh itu berhenti, nasaba dira'ahu, maka beliau menyilangkan apa, nasaba itu meletakkan diro itu apa ini? Ininya ya, tangannya, diro, ya. Menghamparkan diroknya berarti dijadikan bantal kemungkinan ini. Wa du'a ra'sahu ala kaffaihi, ya. Meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya, rawahu Muslim. Jadi kalau malam hari tidur biasa kanannya begini, tapi kalau sudah mendekati subuh seperti ini. Apakah ini posisi yang harus diikuti oleh orang Islam dalam tidur? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan, yang harus diikuti adalah yang berkaitan dengan syariat dan ada penegasan dari Nabi untuk kita, itu harus diikuti. Wujudnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Tapi kalau perjalanan atau perbuatan Nabi yang sifatnya itu adalah kebiasaan manusia pada umumnya, itu sifatnya mubah. Boleh saja kalau ikut Nabi seperti ini, ya. Boleh juga pakai bantal sendiri atau yang lain sesuai dengan kondisinya. Tetapi memang di sini ada perbedaan di antara ulama mengenai persoalan yang mubah. Insya Allah mubah kalau itu adalah kita mengikuti berdasar keinginan ikut Nabi, maka berpahala. Meskipun sebenarnya ini adalah mubah. Kayak pakaian putih, Nabi sering pakaian putih tidak bergambar. Apakah dengan itu kemudian Nabi mengharamkan tidak boleh dengan pakaian batik? Nanti bisa marah para produksi batik nanti. Bukan itu ya. Cuman kalau mau mengikuti itu silahkan saja pakai yang tidak bergambar biasa saja. Tetapi itu bukanlah bagian yang harus dan wajib. Itu mubah ya, mubah untuk diikuti. Qalal ulama berkata innama nasaba dira'ahu li alla yastagriqa fin naum. Nabi menyelimpangkan tangannya agar
agar di dalam tidurnya itu nyenyak, agar nyenyak tidurnya, nyenyak. Fatafuta sholatu subhi an waktiha, sehingga Nabi akan bisa melaksanakan sholat subuh pada waktunya, au an awali waktiha, atau pada awal waktunya. Jadi Nabi dengan cara tidur yang nyenyak, maka bangunnya itu juga akan lebih cepat. Maka salah satu keindahan dan kebahagiaan itu bisa tidur cepat dan nyenyak. Nanti mungkin dari psikologis atau dari fisik, dari fisiologis ya, Pak Dokter, itu apa saja membuat orang tidur tidak nyenyak? Biasanya adalah karena banyak mikir. Mikir apa? Mikir sesuatu yang dipikir. Ya. Baik memikirkan masa yang sudah berlalu, yang sudah pasti tidak akan kembali, atau memikirkan masa depan yang pasti kita tidak tahu. Jadi dipikir terus sesuatu yang seharusnya tidak dipikir. Karena waktu kita kan hanya sekarang yang kita miliki. Yang lalu sudah berlalu, itu nggak akan kembali, ngapain dipikir. Ya sudah, selesai, ikhlaskan. Makanya dalam istilahnya itu, orang yang nyenyak tidur itu adalah orang yang bisa berdamai dengan dirinya. Jadi kalau sudah berlalu kok kita salah, ya sudah, dimaafkan, kita berdamai dengan diri kita. Yang akan datang, besok mau akan datang orang minta, orang yang datang cicilan, macam-macam, nggak usah dipikirkan. Itu adalah sesuatu yang akan datang dan pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi orang tidur itu nyenyak itu melepaskan diri dari semua beban. Itu enak sekali itu. Coba praktekkan Bapak Ibu sekalian. Selesaikan semua urusan, ya. Kemudian yang akan datang nggak usah dipikirkan, maka akan bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun di sini kata ulama, tidur nyenyak itu juga termasuk bukan hanya pikiran, tapi juga posisi tidur. Salah satunya adalah menurut dia, ulama ini, tidurnya tangannya seperti ini. Nah, penting ini, karena apa? Tidur yang nyenyak, yang aman, yang nyaman, itu akan membangun kesegaran ketika bangun. Bangun itu terasa enak. Kadang orang bangun tidur masih pusing, jangan-jangan tidurnya itu tidak nyenyak. Jadi masih gulang-guling, mau tidur aja kesulitan, sampai ada yang pakai obat penenang dan obat tidur, bisa tidur kan gitu. Nah, itu tidak efektif itu untuk bisa membuat orang tidur. Ini penting, karena itulah maka kata, nggak tahu Sujiwo apa ya, ini malah sedikit agak aneh tapi bagus ini. Dia bilang bahwa untuk membangkang kepada Tuhan, kata dia, sudah tidak butuh harus syirik atau tidak beribadah kepadanya. Tapi kita tidak yakin besok makan saja itu adalah bagian dari maksiat kepada Tuhan, kata dia. Saya pikir agak bagus juga. Biasanya nyeleneh ini agak bagus ini, sedikit ini. Jadi ternyata untuk maksiat pada Allah itu tidak harus berbuat syirik. Itu sudah keberatan itu. Besok kita itu ragu-ragu bisa makan apa tidak saja itu sudah maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu menjamin bahwa kita punya rezeki. Kadang orang-orang itu tidak bisa nyaman tidur dengan nyenyak itu karena dia berpikir sesuatu yang akan terjadi dalam perkiraan dia yang belum tentu itu akan terjadi. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya di dalam sebuah film Panda ya, Kung Fu Panda, itu bukan seorang ya, Kung Fu Panda itu dia kan sebenarnya tidak diminta dan tidak
tidak ingin menjadi peserta. Tapi kan karena kecelakaan dia naik itu lalu dipilih. Nah, ketika dipilih itu kan si Sifunya itu tidak mau karena ngapain si panda yang bodoh itu kok menjadi pendekar naga ya, pendekar naga. Ini belum pernah nonton Pak ya. Ini masa dulu ini. Nah, saya jadikan ini karena menarik itu. Tapi karena dia si Mister yang bukan kura-kura itu yang milih, dia pendekar naga, maka diikuti semua. Lah, ketika dia nggak dipercaya, dia mengadu kepada si ketuanya itu. Apa dia bilang? Kemarin, ya, jadi yesterday, yang kemarin is a history, sejarah sudah berlalu. Ya, yang akan datang itu adalah misteri yang tidak kita tahu. And now present yang ada sekarang inilah gift, pemberian dari Tuhan yang harus digunakan. Jadi yang berlalu, yang dulu itu sudah berlalu. Maka dalam kaidah, dalam mahfudot ya, da'il madi lil madi, biar yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang itu masih misteri, nggak usah dipikirkan. Nanti gimana ya? Pikirkan sesuatu yang tidak jelas itu adalah membuat pikiran kita lalu bimbang. Sekarang inilah milik kita yang kita gunakan dengan baik. Karena itu maka akhirnya si Kung Fu Panda itu belajar giat. Dan betul akhirnya dia bisa jadi yang terbaik. Kenapa? Yang akan datang kita nggak tahu. Seringkali kan kita ketakutan itu karena masa yang akan datang. Di dalam Islam tetap perlu dipersiapkan ya. Hadis yang ketiga, An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil laili. Kamu harus ad-duljah as-sair fil lail. Perjalanan di waktu malam duljah itu. Alaikum, kamu sebaiknya malam itu tetap berjalan, jadi tidak istirahat. Kalau istirahat pun itu di atas kendaraan. Fa innal arda tutwa bil laili. Ya, karena tanah atau bumi ini dia akan memberikan kesempatan banyak pada waktu malam. Maksudnya perjalanan itu mungkin waktu itu ya dingin, nyaman ya. Kalau siang kan panas. Jadi kalau hanya siang saja mungkin malamnya itu dibuat istirahat misalnya. Kalau full istirahat maka hanya siang yang berjalan akan lama sampainya. Dulu Nabi itu 8 hari atau 7 hari 8 hari Mekah Madinah. Kalau sekarang pakai bis kita itu cuman 6 jam. Berarti jalannya ya biasa ya kayak orang jalan kaki kalau gitu. 8 hari ya jalan kaki. Kalau unta pun jalannya kan santai ya. Berapa itu per kilometernya ya? Karena memang pakai binatang yang kuat itu adalah unta. Tuh dia minum di awal sampai berapa hari bahkan bulan itu dia sudah kuat perjalanan tidak minum lagi. Sudah jam masih berapa nih? Masih banyak, saya kira cukup itu. Masih banyak. Kita sampai ke hadis nomor 3. Ada pertanyaan sampai sini? Barangkali ada. Besok kita 4, 5, 6, 7. Ada 7 hadis. Panjang-panjang. Satu lagi. Hadis nomor 4. Semoga kalau ada yang ditanyakan ini karena bapak-bapak dan ibu tidak pernah perjalanan pakai unta dan kuda ya.
Jadi nggak punya pengalaman waktu Nabi pakai kuda dan unta. Sekali-kali bisa ke Tawangmangu, di situ ada kuda yang disewakan. Oh ada juga itu ya, menyusuri pantai itu ya. Pak Jalan Kepang. Ya, satu lagi kalau gitu nggak ada. Wan Abi Sa'labata Al-Husani radhiyallahu anhu qol, dari Abu Sa'labah Al-Husani semoga Allah meridainya, ia berkata, kana nasu idza nazalu manzilan, manusia atau orang-orang yang perjalanan, maksudnya orang yang perjalanan waktu itu, idza nazalu manzilan, bila ia turun untuk istirahat, tafarraqu fisyiab, maka mereka berpencar-pencar di dalam menginapnya. Syiab ini artinya at-tariq fil jabal, berpencar di dalam menempati jalan-jalan di sela-sela gunung. Jadi kalau istirahat maka berpencar, tidak ngumpul. Wal audiyah, audiyah itu adalah tempat munfarijun baina jibalin au akamin yakunu munfidan lisair. Sama ya, ini adalah ada semacam gua atau ceruk pada gunung-gunung. Jadi terpencar mengambil tempat sendiri-sendiri. Biasanya mencari penginapan, bukan penginapan ya, mencari tempat menginap malam hari itu yang aman ya, di antara ada pohon, mungkin naik di atas pohon ya, atau di antara gunung-gunung yang kira-kira aman dari ular, dari binatang buas. Tapi terpencar, ini intinya berpencar agar tidak ngumpul jadi satu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal audiyati inna madzalikum minasyaiton. Di dulu manusia itu berpencar-pencar, sesungguhnya berpencarnya kalian dari golongan ke tempat-tempat itu termasuk sesungguhnya itu adalah dari setan. Falam, muter-muter aja ya. Wah, rampung kayaknya ini. Jadi Nabi berpencar dalam arti yang tidak terorganisir ya, kecuali memang sebagian ada yang tidur, sebagian di luar untuk jaga. Nah, terus gantian ini jaga, ini tidur. Itu ya. Tapi kalau berpencar yang semuanya tidur, ya itu malah resiko. Kenapa? Karena kalau satu nanti, kalau pencarnya hanya sini nggak apa, agak jauh-jauh, nanti ada binatang atau ada orang yang berbuat jahat tidak tahu, bahkan satu persatu bisa dicelakai. Karena itu maka ketika seseorang atau satu kelompok itu perjalanan, dia di tempat satu agar bisa saling membantu kalau ada bahaya. Tapi nggak bisa diteruskan ini. Saya pencet apa tadi ya, bisa ini yang ini ya, nggak mau. Udah mau selesai mintanya kayaknya, ya sudahlah ya. Jadi hadis yang keempat ini sama semangatnya adalah keamanan dan kenyamanan di dalam perjalanan. Jadi konsep Islam kalau kita kembali kepada maqasid syariah, maksud syariah turunkan itu kan ada 5, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka kalau perjalanan kita itu aman, nyaman, maka kita bisa menjaga jiwa di situ dan menjaga harta.
Ya. Maka sebelumnya itu kan juga Nabi menyuruh agar jangan sendirian perjalanan itu. Bertiga minimal. Karena kalau bertiga itu ada satu jadi pimpinan, kemudian juga ada saling membantu. Sehingga kalau ada bahaya itu bertiga itu lebih baik daripada sendirian. Intinya adalah menjaga jiwa. Karena Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu. Atau wala tulku biaidikum ilat tahlukah, jangan lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Maka menjaga jiwa itu adalah bagian dari syariat Islam. Maka dalam perjalanan apapun, kalau sekarang kita itu mau jalan jauh harus dicek dulu kendaraannya, bahwa kendaraannya itu aman semua, ya, nyaman, itu bagian dari syariat, bukan permintaan dari dealer, bukan. Ya, itu adalah bagian dari syariat. Agar apa? Agar kita selamat dalam perjalanan sampai tujuan. Nah, begitulah semangat dari hadis ini yang perlu kita ambil, karena agak berbeda sudah zamannya sehingga kendaraannya juga berbeda, cara nginepnya sekarang juga sudah berbeda. Cari nginep itu juga di tempat-tempat yang jelas, jangan cari nginep di tempat yang remang-remang, apalagi ada tukang pijitnya. Pernah itu saya cara promosi ke daerah utara, di tengah jalan itu ada warung namanya warung UMY. Wah, itu warung kita kayak UMY. Itu warung Umi, UM terus Y itu Umi ya. Sampai di situ itu kita warung itu agak masuk ya. Memang luas pelatarannya, ada beberapa kios warung. Malah di situ itu warungnya itu makanannya seadanya, tapi ada penawaran macam-macam. Ada penawaran pijet sebentar, ada penawaran istirahat dulu, macam-macam lah. Ya, nggak diambil penawarannya ya, karena waktu nggak butuh pijet. Ya diambil, mudah, sudah makan seadanya aja, makan di sini ya, bilang gitu. Yang penting besok beritahu UMY itu bukan Umi, itu bukan UMY itu. Umi itu ternyata ya warung dia namanya Umi ya. Ya sekarang itu namanya bagus-bagus tapi isinya ternyata ya tak bagus. Begitu kita perlu mencari yang terbaik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.